Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Nadia Rani TV. Di kesempatan ini, saya mau nge-share mengenai ilmu atau strategi telemarketing. Untuk telemarketing itu ada 7 tahapan dasar. Yang pertama yaitu memiliki alasan untuk menelpon. Jadi kita harus memiliki alasan ngapain kita telepon ke customer kita, untuk apa kita telepon customer kita, dan tujuan awal atau tujuan utama kita menelpon customer kita itu untuk apa. Pastinya untuk menawarkan produk yang kita miliki. Oke. Yang kedua, kita harus melakukan raise sebelum menelpon. Oke, yang dimaksud dengan raise sebelum menelpon yaitu kita harus memiliki atau memenuhi data customer yang akan kita telepon. Contohnya kita harus tahu namanya siapa, alamatnya mana, dan yang pasti kita harus tahu apa yang dia butuhkan atau yang mungkin dia butuhkan dalam produk kami, seperti itu. Nah, untuk strategi yang ketiga, kita harus mempertanyakan strategi menelpon. Maksudnya kita harus pintar-pintar improvisasi. Contohnya nih, misalnya kalau kita memiliki produk online shop masker, nah kita memiliki produk masker, otomatis kita harus mempromosikan orang yang kita telepon supaya berminat atau tertarik dengan masker yang kita promosikan, seperti itu. Nah, otomatis dari perusahaan kita hanya dikasih dengan masker digunakan untuk melembabkan kulit, wajah, dan lain sebagainya. Namun di sini di strategi yang ketiga ini kita dibutuhkan memiliki improvisasi yang lebih dan lebih. Nah, di situ contohnya kita harus lebih banyak memberikan pertanyaan untuk customer yang kita telepon tersebut. Oke. Strategi yang keempat itu kita harus ingat dan kita harus menanamkan mindset di dalam pikiran kita yang namanya menelpon yaitu identik dengan mengobrol. Oke, jadi kita nggak boleh diem, nggak boleh pasif atau lebih diem dari customer yang kita telepon gitu. Nah, untuk strategi yang kelima, ini mengetahui bahwa menelpon bukan berarti harus selalu jualan. Nah, di sini kita bisa memperkenalkan diri, kita bisa memperkenalkan alamat kita, rumah kita. Mungkin kita tanya juga mengenai bukan hanya customer yang kita telepon, tapi dengan mempertanyakan atau menanyakan mengenai anaknya berapa Pak, sekolah di mana, mungkin sekarang lagi di mana, kerja apa, sibuk apa, seperti itu. Nah, di sela-sela seperti itu kita bisa mempromosikan atau kita bisa memasukkan atau mengenalkan produk yang akan kita promosikan ke customer kita, seperti itu. Nah, untuk yang keenam, ini penting banget buat telemarketing yang pemula atau yang baru saja terjun ke dunia telemarketing. Yang keenam, kita harus menenangkan diri sebelum kita telepon ke customer kita. Jadi sebelum kita telepon, kita tenangkan diri kita supaya nanti pas waktu kita telepon ke customer kita tidak terlihat seperti orang yang gugup. Nah, meskipun memang setiap orang jika bertemu dengan orang yang baru kita kenal, otomatis kita pasti akan ada rasa nervous seperti itu. Tapi dengan adanya ini kita kan akan belajar sebelum kita telepon customer kita bisa menenangkan diri kita dengan membaca raise customer yang akan kita telepon, seperti itu. Strategi yang ketujuh atau strategi yang terakhir mengenai telemarketing atau mengenai dasar telemarketing. Yang lebih signifikan mungkin ini adalah 7 dasar strategi telemarketing ya. Jadi untuk marketing pemula mungkin ini sedikit bisa membantu. Nah, untuk yang ketujuh langsung saja yaitu menyadari bahwa usaha menelpon yang pertama tidak selalu berhasil. Oke guys, jadi di sini saya mau menekankan kembali mengenai telemarketing. 1. Mungkin memang kalau untuk telemarketing lebih susah atau lebih sulit mempercayakan konsumen kepada kita. Karena apa? Customer tidak bisa bertemu langsung dengan kita, tidak bisa bertatap muka langsung dengan kita. Jadi kita hanya
mengandalkan suara kita, mengandalkan cara kita, improvisasi kita mengenai penawaran produk yang akan kita tawarkan, seperti itu. Nah, jadi di sini yang dimaksud dengan menyadari bahwa usaha menelpon yang pertama tidak selalu berhasil, yaitu karena menurut saya gini, kalau kita mau telepon yang pertama atau pertama kali kita telepon itu bukan kita menawarkan produk apa yang kita miliki. Nah, jadi kalau saya pribadi dari awal dulu saya menawarkan, atau pada waktu masa-masa 1 bulan pertama saya berada di perusahaan saya, itu saya menawarkan atau telemarketing bukan karena saya menawarkan produk yang saya miliki, tapi saya mau memperkenalkan untuk kepada customer, kepada nasabah semua, kalau di sini atau di perusahaan ini ada saya yang bisa membantu untuk mendapatkan atau bisa menyalurkan produk yang mungkin Bapak atau Ibu minati di sini, seperti itu. Jadi intinya yang pertama atau yang pertama-tama mungkin mindset di kita atau yang kita ingat, jadi untuk telepon atau mungkin bisa saya rubah ya, bisa saya perbaiki. Kalau yang dimaksud dengan telepon itu bukan telepon pertama, tapi 1 bulan pertama kita berada di perusahaan tersebut, kita di situ yaitu memperkenalkan diri kita kepada customer bahwa di perusahaan tersebut ada kita yang bisa membantu dia. Jadi mungkin nanti setelah customer, oh iya ini ada Mbak Rani yang di sini dan bla bla bla. Nah, nanti setelah kita menanamkan mindset atau memperkenalkan diri kita kepada customer, setelah itu kita baru memperkenalkan produk yang akan kita promosikan, seperti itu, atau produk yang akan kita jual. Nah, seperti itu. Nah, jadi tadi aku udah nge-share mengenai 7 dasar strategi telemarketing. Nah, jadi sekedar informasi, aku berada di perusahaanku ini sudah kurang lebih 2 tahun. Nah, selama 2 tahun ini aku bergelut di dunia telemarketing. Jadi mungkin nanti ada teman-teman yang mau ditanyakan mengenai telemarketing atau dunia telemarketing, langsung saja komen di bawah ini. Nanti bisa follow Instagram aku di sini. Nah, di next video nanti insya Allah aku mau bikin video praktek langsung telepon ke salah satu customer aku. Nah, itu nanti customer mulai dari penawaran sampai dengan bener-bener dia deal atau minat untuk beli produk yang aku tawarkan, seperti itu. Nah, mungkin juga di next video nanti aku ada 2 bahasa ya. Jadi sekali lagi sekedar informasi, ini aku posisi di Jawa Timur, jadi mungkin ada nanti selingan atau mungkin nanti aku bikin deh dua bahasa, yang satu bahasa Indonesia full dan yang satu bahasa daerah atau mungkin biasa dikenal dengan bahasa Krama, seperti itu. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih untuk supportnya. Jangan lupa like, komen, dan share ke seluruh sosial media yang kalian miliki. Dan jangan lupa di subscribe. Bye, see you the next video. Bye bye.